Sudah 36 hari pemirsa pasca pelantikan DPR belum bisa bekerja karena masih berkutat rebutan kue kekuasaan di pimpinan alat kelengkapan DPR. Ya, alat kelengkapan DPR ini mencakup pimpinan komisi, badan anggaran, badan urusan rumah tangga DPR, dan badan kerjasama antar parlemen. Nah, lobi-lobi politik masih menemui jalan buntu. Di mana koalisi Merah Putih membuka pintu agar koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama-nama pimpinan alat kelembagaan DPR versi KIH. Namun, KIH sendiri masih mencurigai usulan KMP karena berdasarkan pengalaman pahit yang dideranya selama ini. Ya, lalu bagaimana jalan buntu ini segera mencair? Bagaimana pula agar rekonsiliasi yang merepresentasikan semua fraksi yang ada di DPR? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir. Di sini ada politikus dari PDI Perjuangan, Mas Arief Wibowo. Selamat sore, Mas Arief. Selamat sore, Mas Dan Arief. juga dari politikus Keadilan Sejahtera dan Sejahtera, Zulkifli Mansyah. Selamat sore, Mas Zul. Sore. Oke, tapi sebelumnya kita ikuti dulu paket ataupun informasi ini terkait dengan kisru dua kubu di DPR. Ada Koalisi Indonesia Hebat memilih adanya pemilihan ulang pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan daripada rencana pemekaran. Dualisme kepemimpinan DPR terus berkepanjangan. Koalisi Indonesia Hebat mendesak adanya pembagian kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan secara proporsional. Koalisi Indonesia Hebat dengan tegas menolak pemekaran komisi dan alat kelengkapan dewan sebagai kompensasi untuk mengisi pos jabatan. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima menyatakan komunikasi politik terus dilakukan. Ia mengusulkan pembagian 16 pimpinan untuk Koalisi Indonesia Hebat dari 63 kursi pimpinan yang ada. Kocok ulang dan kita kan juga mengajukan opsi yang tidak terlalu berlebihan. Nah, apakah opsi yang 16 pimpinan di seluruh alat kelengkapan kemarin itu masih bisa diterima? Itu saya kira way out yang paling bijak saya ya. Kita harapkan masih bisa cari way out-nya lah. Saya hari ini mau ketemu Pak Syarif Hasan untuk bicara dengan pihak Demokrat yang sudah rumusannya cukup bagus. Saya nggak ngerti Demokrat ada titik terang, PAN sudah, Gerindra apalagi 40-60. Ya tinggal ini di kuping saya nih Pak Prabowo ngomong 40-60, ini kuping saya nih. Sementara itu, Ketua DPR Setia Novanto mengaku terus menjalin komunikasi agar tercapai kata sepakat. Sekarang timnya yang lagi jalan, kita lagi tunggu aja. Siapa saja Pak timnya Pak? Ada. Mbak dari pimpinan DPR sendiri siapa gitu Pak? Ada. Misalnya Bapak atau wakil Yang jelas yang ada lain. timnya. Ya, biar semuanya jalan lancar gitu. Tadi kata Bapak ada draft-draft bisa. Ya sekarang sabarlah, kan lagi ketua-ketua partai lagi bicara ya. Mudah-mudahan satu minggu. Oh iya, insyaallah 1 minggu 2 minggu bisa selesai. Kan sudah ketemu teman-teman toh? Allah ya. Sabar aja. Dualisme kepemimpinan DPR berdampak pada kemerosotan kinerja Dewan. Sejak sebulan pasca dilantik, anggota Dewan terjebak dalam pertikaian kedua kubu dan belum menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Dan informasi atau percakapan mengenai DPR yang terbelah ini akan segera kita mulai. Saya akan ke Mas Arief dulu. Kita akan bertanya mengenai sejauh mana ketulusan dari teman-teman KMP ini menawarkan nama-nama alat kelembagaan. Menyikapi seperti itu seperti apa sih Mas? Ya hari ini pertemuan masih berlangsung ya, dan sebenarnya pertemuan
intensif dilakukan baik di gedung Dewan maupun di luar ya. Yang intinya adalah bagaimana mencari titik temu dan kemudian mencapai permufakatan ya. Dan mencapai permufakatan. Ya, mencapai permufakatan, dan saya kira politik selalu menemukan jalannya. Jadi saya kira kalau toh dinilai oleh banyak pihak ini adalah satu kebuntuan, menurut Mas Said untuk saat sampai pada satu situasi tertentu pasti ada satu keputusan permufakatan yang bisa diterima. Nah, kebuntuan sesaat ini dan juga kemufakatan ini tentunya akan segera diharapkan oleh rakyat selesai dong, karena kapan disebut dengan konflik, dualisme itu nanti berhenti pada satu titik dan DPR kembali menjadi satu institusi yang solid yang terdiri dari 10 fraksi. Ada tidak kesepakatan bersama begitu? Oke, deadline-nya kita tentukan minimal harus tanggal 10 harus sudah selesai, katakanlah seperti itu. Ya, saya kira ini bukan soal tender ya, ini soal proses politik yang harus kita ikuti secara sabar. Tetapi kita semua mendorong agar semakin cepat ada permufakatan itu semakin baik dan berarti bagi kepentingan tidak saja institusi DPR tapi rakyat secara keseluruhan. Mas Zul, kira-kira kalau tadi dikatakan Mas Arief ini lobby-lobby juga masih berlangsung, negosiasi masih berlangsung, kenapa begitu alot? Kenapa, apa yang menjadi ganjalan selama ini sejauh ini kira-kira? Jadi masing-masing koalisi ya tentu punya harapan seperti Mas Arief katakan itu akan ada solusi, akan ada jalan tengah lah nanti. Karena kami semua percaya bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dan pengalaman sekarang ini persis juga, tahun 2004 kita pernah mengalami hal yang sama, pertemuannya pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai pagi lagi. 3 bulan ya kalau saya menghitung pada saat Dan itu. akhirnya ada win-win solution juga gitu. Oleh karena itu mungkin ya jembatan pengertian harus selalu tetap dibangun, komunikasi yang intensif harus terus dilakukan gitu. Mudah-mudahan sampai satu titik seperti Mas Arief katakan akan ada hal-hal yang win-win solutionnya kira-kira apa? Iya, win-win solutionnya apa yang diinginkan IHA, apa yang diinginkan KIH? Secara sosial budaya bangsa kita ini kan selalu mengedepankan musyawarah, mufakat, ingin merangkul lebih banyak hati untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat berat ini, ada BBM, ada apa yang... Nah, musyawarah mufakat ini sejauh ini yang dikeluhkan sama saya kira sampai pada titik kedua belah pihak kan masing-masing ada juru runding atau orang yang dipercaya untuk melakukan musyawarah mufakat itu. Jadi dan setiap perkembangan dari proses musyawarah mufakat disampaikan kembali, dikonfirmasikan kepada kita para anggota ya yang terdiri dari fraksi-fraksi itu. Sejauh kemudian disampaikan kembali dan kemudian kita menyepakati apapun hasilnya, saya kira itulah permufakatan yang terbaik. Memang sejak awal kalau bisa, misalnya kalau bisa adalah diupayakan seperti yang selalu menjadi perspektif kita yang kita sampaikan kepada publik bahwa basisnya adalah hasil pemilu dan karena itu proporsionalitasnya terjaga di setiap alat kelengkapan dewan, apakah itu komisi, badan maupun mahkamah dewan secara adil. Ada hitungannya, ada matematikanya, tetapi belum tentu juga hasilnya seperti itu. Prinsipnya adalah sejauh kemudian kedua belah bisa sepakat dan kemudian dikonfirmasi ulang kepada seluruh jajaran masing-masing di setiap fraksi bisa menyepakatinya, apapun itu hasilnya yang bisa disepakati, maka saya kira itu adalah ujungnya. Itu adalah keputusan yang saya kira dengan kesadaran kolektif dan kebersamaan kita akan siap kita terima. Tapi kalau kita melihat tadi tayangan sudah ada nama-nama begitu yang dilemparkan, begitu atau yang dilontarkan, diusulkan begitu untuk mengisi nama-nama pimpinan kelembagaan. Ini katanya ada syarat-syarat tertentu yang ingin disepakati oleh kedua belah pihak. Saya ingin tahu syarat-syarat seperti apa sih? Ya, kita tidak boleh snap shooting begitu juga karena ini proses pembicaraannya kan panjang. Oleh karena itu jangan sampai kita tanpa mengidentifikasikan underlying structure-nya kemudian kita ngambil sepotong-sepotong. Saya kira bukan hanya persoalan nama karena ini masalah dignity fraksi, dignity partai,
Dan kami punya pengalaman mungkin dengan Mas Arief 2004 itu dengan dialog panjang gitu antara pimpinan partai terutama. Karena bagaimanapun fraksi ini kan kepanjangan tangan partai di parlemen. Nah, kalau pimpinan-pimpinan partai bertemu, bersilaturahim gitu, berdialog, saya kira sih akan ada jalan yang baik buat kita semua. Oke, musyawarah mufakat tadi ya, sekali lagi saya men-underline statementnya dari Mas Arief adalah musyawarah mufakat. Statementnya dari Mas Zulkifli juga musyawarah mufakat. Nah, Musyawarah mufakat kenapa musyawarah mufakat ini penting? Karena kami pernah mengalami ya, dengan terpaksa. Waktu itu kan Mas Arief dan kawan-kawan ini nyapu bersih juga pimpinan komisi. Dengan terpaksa kami mengikuti rapat-rapatnya dan terasa sekali nggak nyaman. Dengan terpaksa ya? Jadi ya seperti menelan biji durian juga gitu, melihat ada pimpinan komisi yang sebenarnya bukan haknya gitu. Nah, oleh karena itu seiring berjalannya waktu akhirnya ya ada perubahan juga. Dan saya kira ini juga akan mengalami hal yang sama juga. Benar, seperti Mas Arief, ada pimpinan komisi yang bukan haknya, bisa diterima. Ya, saya kira itu tadi, karena sebenarnya ada matematika politiknya kan. Ya, jadi apa yang digambarkan Mas Jul tadi itu pengalaman 2004 dan kemudian akhirnya memang terjadi musyawarah mufakat, kocok ulang, kemudian terjadi perubahan komposisi. Tetapi prinsipnya bahwa komposisi yang berubah, pimpinan yang berubah itu kemudian dan masing-masing ditempati oleh 10 fraksi yang ada kalau sekarang itu bisa diterima oleh semuanya. Begitu bisa diterima semuanya, saya kira kemudian kita akan menjadi mudah untuk selanjutnya menjalankan tugas pokok dan kewajiban kita sebagai DPR. Kalau kita melihat ini ada 63 pimpinan alat kelembagaan dewan ya, Mas Arief dan juga Mas Zul. Kira-kira proporsionalitas mana yang bisa diterima KMP dan juga KIH? Ya, ini yang sedang dalam proses. Kalau matematikanya kan kira-kira 56%. Karena mau matematika langsung keluarin angka ya. 44%. Ya, itu matematika politiknya begitu. Karena masing-masing punya kursi di setiap fraksi berdasarkan hasil pemilu. Dan kemarin kapan waktu saya juga sudah jelaskan kalau misalnya saklek matematika itu maka PDI Perjuangan misalnya harusnya 3 ketua, 9 wakil ketua, Golkar 3 ketua, 7 wakil ketua dan seterusnya. Tetapi bisa jadi di dalam proses politik yang berlangsung, perundingan ini, musyawarah ini, begitu mufakat bisa jadi hasilnya tidak segitu, tetapi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Nah, sepanjang ini bisa diterima nanti oleh seluruh fraksi ya, tidak ada yang merasa dirugikan, semua juga merasa nyaman apapun hasil yang bisa dicapai, saya kira selesai. Itu yang saya sebut sebagai akan menemukan jalannya sendiri ya. Kalau Mas Zul kira-kira hitung-hitungannya gimana? Proporsionalitasnya gimana nih? Memang itu ada metodenya sendiri. Jadi berapa alokasi ke masing-masing fraksi sudah jelas hitungan matematik. Tapi tidak, politik kan nggak linear begitu. Nanti ada juga fraksi yang mengatakan ketimbang 1 ketua, mendingan kami 3 wakil ketua saja. Dan ini jadi komprominya itu ada gitu. Ada musyawarah mufakat. Memang haruskah KIH ini menempatkan ketua di beberapa komisi, Mas Arief? Kenapa? Ini kan standingnya adalah hak. PKS punya hak, PDI Perjuangan punya hak, yang lainnya juga punya hak. Hak untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Nah, tinggal nanti dibicarakan seperti yang dikatakan Mas Jul tadi, misalnya kami hanya dapat 1 ketua, 4 wakil ketua. Kita nggak mau nggak mau wakil ketua lah. Kita hanya kalau gitu kita tuker aja, kita 2 ketua saja. Dulunya 1 ketua, 4 wakil. Kita minta menjadi 2 ketua, wakilnya nggak perlu. Bisa saja begitu. Jadi inilah yang sedang dibicarakan oleh para juru runding kita ya, dan pembicaraannya saya kira sudah mengarah pada satu proses yang lebih maju. Maksud saya ketegangan agak sudah mulai mencair ya, dan kita berharap memang tidak terlalu lama bisa ada keputusan, ada mufakat yang bisa kita capai. Apapun hasilnya tentu mufakatnya bukan mufakat elit ya, tetapi biasanya selama ini memang direkonfirmasi, disampaikan kembali pada kita apakah kemungkinan keputusan yang akan kita ambil ini bisa diterima atau tidak. Nah, itulah mandat yang begini juga Mas Arief ya. Mungkin secara substansi tidak ada yang berbeda antara sekarang dengan 2004, tapi kita juga meminta kepada teman-teman media, terutama di sosial media atau media online gitu, kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya tidak bertikai, tidak panas-panas amat, tapi ditampakkan kelihatan menghadirkan satu kehebohan sendiri gitu. Oleh karena itu kita meminta. Tapi kalau bahasa gambar TV tidak mungkin dibohongi dong Pak. Kalau ada meja sampai terguling kan berarti memang sudah ada yang panas dong Pak, gitu kan? Kalau masalah meja itu kan ada satu fraksi yang mungkin punya
internal apa Kisru, namanya, bukan kisru sih, mungkin belum ada miskomunikasi saja. Tapi kita tidak akan diskomunikasi, kita akan lanjutkan perbincangan ini selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Wajah Kontrol TV.